Sementara itu, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno mendeklarasikan kemenangan Pilkada Jakarta 2024 dalam satu putaran. Pram Rano menyebut telah mendapatkan 50,07% suara berdasarkan real count KPUD DKI Jakarta. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mendeklarasikan kemenangan dalam satu putaran di Pilkada Jakarta 2024. Pramono mengklaim berdasarkan data dokumen C hasil KPUD Jakarta dan penghitungan internal, pihaknya berhasil meraih 2.183.577 suara, 50,07%, melebihi ketentuan yang menyebutkan 50% plus 1 suara. Meski demikian, Pram menyatakan tetap menghormati rekapitulasi yang dilakukan KPU Jakarta sebagai penyelenggara pilkada dan mengapresiasi KPU yang telah menyelenggarakan pilkada dengan jujur dan transparan. Pram Dul juga menyampaikan terima kasihnya kepada warga Jakarta yang telah memberikan suaranya. Untuk itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsentrasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Hasil ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan juga dengan Undang-Undang DKJ Nomor 2 Tahun 2024, di mana Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah dengan perolehan suara 50% plus 1 suara. Artinya sekali lagi, tidak dengan rasa angkuh, kemenangan ini adalah kembali kemenangan kita dan semua kompetisi ini sudah selesai. Mari kita bersama-sama membangun Jakarta yang kita cintai itu. Artinya Jakarta akan mempunyai gubernur dan wakil gubernur definitif dan harus segera menyelesaikan semua permasalahan yang memang kita hadapi bersama. Kita menghadapi climate change yang ekstrim. Wilayah Muara Karang sudah terjadi banjirop yang luar biasa. Kemudian juga kita harus menyelesaikan, mempersiapkan seluruh kebutuhan pokok menghadapi Ramadan dan Lebaran. Itu bukan pekerjaan mudah, berkali-kali saya sampaikan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan mengumumkan penetapan resmi hasil Pilkada serentak pada 15 Desember mendatang. KPU juga akan menjalankan pemungutan suara lebih dari 100 TPS di sejumlah daerah karena beberapa terkendala. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terus berkoordinasi dengan KPU di daerah dalam penghitungan suara Pilkada serentak 2024, baik tingkat provinsi dan kabupaten kota. Rekapitulasi suara dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS hingga ke tingkat provinsi sesuai amanat undang-undang. Penetapan calon terpilih akan diumumkan ke publik pada 15 Desember mendatang. Sejauh ini, pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2024 secara umum berjalan lancar dan minim kendala. Meski demikian, terdapat lebih dari 100 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang karena terkendala bencana. Secara terbuka nanti akan ada rekapitulasi akan diumumkan di 29 November hingga 12 Desember ya, untuk di tingkat kabupaten kota, dan selanjutnya pada tingkat provinsi dijadwalkan 30 November hingga 9 Desember dan hasilnya akan diumumkan ke publik 15 Desember. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi banjir yang merendam permukiman Kebonpala, Kelurahan Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis siang. Gibran meninjau dampak banjir di kawasan ini yang merendam permukiman warga hingga mencapai ketinggian 2 meter. Kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di lokasi banjir perkampungan Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur disambut antusias warga. Dengan pengawalan Pas Pampres, Gibran langsung menyusuri wilayah banjir yang berada terendah pemukiman Kebonpala. Gibran pun menyapa dan bertanya soal kondisi warga terdampak banjir dan tetap bertahan di dalam rumah. Dalam kesempatan itu, Wapres juga membagikan susu kepada anak-anak korban banjir. Usai melakukan pengecekan lokasi banjir, Wapres Gibran langsung meninggalkan lokasi tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.
Prajurit TNI AU mengevakuasi warga terdampak banjir di beberapa wilayah di Sumatera Utara. Sebagian besar warga diselamatkan saat terjebak di rumah ketika banjir melanda. Menggunakan perahu SAR, prajurit Yonko 469 Kopaska TNI AU berupaya mengevakuasi warga terdampak banjir di kawasan Medan Polonia serta perumahan Patumbak Permai Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara. Sejumlah lansia hingga anak-anak turut dievakuasi. 2 tim SAR yang dikerahkan ke lokasi. Sebagian besar warga berhasil dievakuasi saat terjebak di rumah akibat bencana banjir. Warga kini berada di tempat pengungsian yang telah disediakan. Sebelumnya, banjir melanda hampir seluruh wilayah Medan saat pilkada serentak. Banjir disebabkan buruknya drainase hingga meluapnya sungai akibat hujan deras disertai angin kencang dalam beberapa hari terakhir. Pemirsa, tim pemenangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono atau Rido tengah menyiapkan strategi untuk kemenangan di putaran kedua Pilkada Jakarta 2024. Berdasar hasil hitung internal, tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono menyatakan tidak ada pihak yang menang dalam satu putaran. Strategi menghadapi putaran kedua pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta tengah dirumuskan tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono Rido. Ketua Dewan Pembina Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono Sufmi Dasko Ahmad mengatakan tim telah mengevaluasi hasil-hasil kerja sebelumnya. Berdasarkan hasil real count internal, memastikan Pilkada Jakarta 2024 akan berlangsung 2 putaran. Dari total suara yang masuk 4.353.683 suara, paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17%, paslon nomor 2 memperoleh suara 10,55%, sedangkan paslon nomor urut 3 memperoleh suara 49,28%. Saya pikir strategi-strategi itu akan dirumuskan apabila di 2 putaran itu oleh tim pemenangan, dan tentunya setelah mengevaluasi hasil-hasil kerja pada saat kemarin, saya pikir